Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen pengampu, Bapak Ali Haris MSI yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan hari ini. Kedua kalinya tidak lupa pula salawat serta salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju Islamiyah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami tentang proposal usaha jamur tiram. Pertama, saya lalu Helmi Rid Adiswana sebagai moderator, Royal Aini sebagai penyaji 1, Rohyatul Aili sebagai penyaji 2, dan Sukma Amrina Rosada sebagai penyaji 3. Baiklah, langsung saja ke materinya. Tentang produk dan pemasaran akan dijelaskan oleh saudari Rohyatul Aini. Kepada saudari dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi produk dan pemasaran. Produk jamur tiram yang dihasilkan yaitu berbagai jenis jamur tiram yang berkualitas. Baik budidaya jamur tiram di Lombok Tengah telah memiliki pasaran yang jelas. Hampir semua petani jamur tiram memiliki hubungan dengan pedagang yang siap menerima hasil produksi jamur tiram dari petani dengan harga yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan tanaman sayur lainnya. Target pasar dan strategi pemasaran. Target pasar usaha ini adalah konsumen jamur dari host need sehingga kebutuhan akan jamur tiram masih tergolong tinggi dan pemenuhannya masih terbatas pada pasar tradisional. Pemasaran produk ini difokuskan pada pasar domestik, tradisional market, dan host need. Dan yang kedua itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan digunakan yaitu produk jamur segar yang dihasilkan. Ini akan dimasukkan ke pasar-pasar tradisional yang ada di sekitaran rumah. Selain itu, produk jamur segar yang dihasilkan ini juga akan dipasarkan ke masyarakat luas melalui media sosial. Baiklah, terima kasih kepada saudari Rokyal Aini. Selanjutnya pembagian tim kerja akan dibacakan oleh saudari Rohyatul Aili. Kepada saudari dipersilahkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Royal Aini. Pembagian tim kerja. Pembagian tim kerja ini kami bagi menjadi 3. Pertama, 1 orang sebagai manajer pemasaran. Sebagai seorang manajer pemasaran, ia bertugas dalam hal pemasaran seperti membuka pasar, melakukan negosiasi bisnis, dan memastikan produk dipasarkan dengan baik dan sampai ke konsumen tanpa masalah. Kedua, 2 orang sebagai manajer produksi. Manajer produksi bertanggung jawab terhadap kelancaran produksi secara keseluruhan, melakukan pengembangan bibit, dan memastikan produk berada dalam kondisi baik. Ketiga, 1 orang sebagai manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas melakukan analisis keuangan dan memiliki pertanggungjawaban penuh pada pengaturan arus pengembalian modal dan pembagian keuntungan pada investor. Terima kasih kepada saudari Rohyatul Aini. Selanjutnya tentang biaya produksi dan modal yang dibutuhkan akan disampaikan oleh saudari Sukma Amrina Rosada. Kepada saudari dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu biaya produksi dan modal yang dibutuhkan. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk usaha jarum tiram ini yaitu biaya pembuatan gubuk, bahan baku, dan biaya operasional. Dan selanjutnya modal yang dibutuhkan atau skala produksi 10 log. Yang pertama, sewa lahan untuk pembiakan. Lahan sendiri sama dengan RP0. Yang kedua, biaya penyusutan sama dengan biaya pembuatan gubuk sama dengan Rp 100.000. Dan yang ketiga, modal kerja atau biaya operasional. Dibagi menjadi 2 yaitu A. Bahan baku untuk 10 log, biaya 10 balok sama dengan Rp 45.000. Dan yang ke B, operasional sama dengan Rp 100.000.
Dan yang terakhir yaitu yang keempat, total modal sama dengan modal penyusutan ditambah modal kerja sama dengan Rp 100.000 ditambah Rp 145.000 sama dengan 245.000. Yang selanjutnya modal yang terkumpul diperoleh dari 4 orang pendiri usaha, yaitu 4 orang dikali Rp 50.000 sama dengan Rp 200.000. Dan yang terakhir tambahan modal yang dibutuhkan. Total modal dikurangi modal yang terkumpul sama dengan Rp 245.000 dikurangi Rp 200.000 sama dengan Rp 45.000. Demikianlah proposal dari kelompok kami. Jadi di sini saya akan menyimpulkan bahwa usaha yang kami rintis di sini sangatlah terlihat sederhana. Walaupun terlihat sederhana, dibutuhkan keuletan dan ketekunan dari masing-masing anggota kelompok sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Sekianlah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.